Salam petani sukses. Praktek pembuatan pupuk organik cair yang kompleks. Kenapa saya katakan fase vegetatif, fase pertumbuhan, sampai fase generatif. Nah, filosofinya orang organik Pak, bukan Pak. Salam petani sukses. Pada kesempatan hari ini, kami bersama-sama tim DPP Kandrapia, teman-teman penyuluh, dan alhamdulillah Ibu UPT hadir bersama-sama dengan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan langsung praktek pembuatan pupuk organik cair yang kompleks. Kenapa saya katakan kompleks? Karena bahan-bahannya kompleks juga. Jadi mulai fase vegetatif, fase pertumbuhan, sampai fase generatif. Pada kesempatan hari ini saya akan perkenalkan bahan dan alatnya. Bahannya ini sudah di blender ini. Ini bawang merah ini sudah di blender. Jadi ini bawang merah set PT-nya, saat perangsang tumbuhnya tinggi sekali, auksin tinggi. Kemudian kita pakai juga toge nih. Nah ini toge nih. Nah ini set PT-nya juga nih. Set PT-nya tinggi, giberelling namanya. Kandungannya ini. Jadi untuk merangsang pertumbuhan. Ini kita pakai toge. Kemudian ini ada juga ini Maya. buah maya atau biasa berenuk. Orang Jawa katakan buah majah berenuk. Kalau di sini lokalnya buah bilah. Nah, ini juga kandungan nitrogennya tinggi. Kemudian ada namanya saponin di dalam. Jadi bisa juga sebagai pestisida nabati. Jadi kandungan nitrogen dan kandungan saponingnya sebagai zat repelen untuk hama. Kemudian sudah dipincang oleh teman-teman. Ini ada kelor juga nih. Kelor, kemudian daun gamal. Ini daun gamal ini. Ini kandungan nitrogen. Jadi kandungan nitrogennya tinggi. Kemudian ini kuning-kuning ini ada ketapang ini. Ketapang. Tapi daunnya yang kuning kita ambil karena kita mau ambil unsur kaliumnya namanya. Ketapang. Kemudian ini juga ini, ada ini. Ini nih. Ini ketapang, ini ketapeng. Ini ketapeng ini. Ini lebih dominan dia ada pestisida nabatinya ini. Jadi dia bisa jadi fungisida nih kandungannya ini. Kemudian ini bonggol pisang ini sudah dicincang-cincang ini. Bonggol pisang ini kandungan fosfatnya tinggi. Kandungan fosfatnya tinggi bersamaan dengan batangnya. Jadi batangnya itu unsur N-nya juga tinggi. Jadi mulai batang, kemudian bonggolnya kita manfaatkan. Tapi catatan anak pisang. Jadi anak pisang bukan yang besar ya. Paling bagus lagi kalau memang ada pisang batu namanya. Itu yang paling bagus. Tapi kita gunakan apa yang ada lah. Itulah organik sebetulnya. Kemudian kita pakai pelarut ini. Ada pelarut namanya. Ini kita pakai air kelapa. Nah ini air kelapa. Ini air kelapa ini ada sebetulnya ada juga kandungan sensitif ini nih. Kandungan air kelapa tinggi juga ini. Mineralnya ini yang dikandung. Kemudian ada molasses ini, gula merah. Kemudian ada tambahan saya gunakan lagi dekomposer lah. Dekomposer. Jadi dekomposer apa saja, mau M4, mau M21, mau saya pakai ini hijau ada di rumah ini, mau gunakan ini. Oke, kemudian apa namanya? Ini kita kasih tunggu sebentar. Air cucian beras, karena air cucian beras tidak ada, kita pakai rose bran. Ini rose bran ini. Ini tepung ini, karena kita inginkan di sini adalah karbohidratnya dia. Ini lengkap ini. Jadi ini semua bahan kita masukkan ini karena blender tidak ada, cukup dicincang. Kemudian kita masukkan di sini, ada yang remas-remas ya, supaya sarinya betul-betul keluar ya. Nah ini ada yang remas-remas ya, bisa dibantu teman-teman. Remas-remas ini. Remas sedikit. Sebetulnya ini apa namanya? Pakai blender.
Untuk betul-betul halus, tapi blendernya tidak ada. Kita gunakan apa yang ada. Jadi Dari tempat kita ambil. betul-betul ini ini seharusnya di blender ini. Benar Di blender tidak ada. Kita remas-remas saja ini. Supaya betul-betul Buah maja. semuanya Majapahit. homogen ini. Nah, ya bisa langsung kasih masuk aja Pak. Nah, nitrogennya juga tinggi nih, lengkap ini. Rasa khasnya juga ini. Iya, buah Bapak. maja ini. Ada daya ikatnya juga noh. Nah, ini lagi masih ada satu di sini. Anu kan semua itu. Jadi ini dulu ini jadi tanaman pagar. Tanaman pagar ini. Inilah sejarahnya ini Majapahit ini, buah mojo. Pahit, mojo, pahit. Betul-betul ini kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Itulah organik. Dosisnya kurang lebih dosis rendah lah dulu kita berikan. Kurang lebih 200 ml per detik. Karena ini kompleks ini. Kenapa kompleks? Karena semua fase pertanaman. Karena bahan-bahan yang kita gunakan ini ada unsur N, ada unsur P, ada unsur K, ada plusnya lagi karena ada set PT-nya lagi. Kemudian Lengkap. ada unsur mikronya lagi nih. Jadi makro, mikro sudah ada di dalamnya nih. Inilah bagaimana teman-teman kita saling mengedukasi dan bagaimana ilmu ini bisa kita jabarkan di teman-teman petani. Jadi ramah lingkungan dan ekonomis. Dan ini hasilnya luar biasa menurut saya Pak. Kita sudah kan ini 2 buah maja aja Pak. Karena kita buat ini kurang lebih 20 liter Pak. 20 liter. Jadi buah maja cukup 2 biji. Saya kira sudah maksimal ini. Karena ini bahan ini betul-betul ini. Berapa Bawang merah yang sudah di blender ini. Seharusnya 1 kilo. gula merah? Gula merah 1 kilo juga Pak. Ya, jadi betul-betul terukur Pak. Ke depan Pak, itu sudah ada bau-bau tape. Berarti sudah jadi tuh fermentasi, itu tanda-tandanya itu. Berarti mikroba sudah ini. Iya, sudah bau tape dia. Iya. Ini dia bilang orang kalau tidak ada rotan akar pun jadi nih. Betul. Nah, tapi sekarang rotan lebih kuat Pak daripada akar. Daripada akar. Akar lebih kuat daripada rotan Pak. Sekarang Pak. Ini sebagai nutrisi juga untuk mikrobanya. Jadi saya gunakan setengah aja. Ini 500 ml, jadi kurang lebih kita berikan 250 ml ya. Setengah aja nih. pasti jadi gur. Jadi ini makanannya ini itu tadi. Kerobak. Ini saya pakai merek hijau Pak. Iya. Ini kompleks juga saya lihat mikrobanya. Ada Azotobacter. Berwarna seharian nih. Jadi lengkap lah. Jadi salah 3 hari ke depan ini sudah ada bau-bau tape itu. Ini masih ada rose brand tadi ini. Rose brand. Ini rose brand Ya. kita memanfaatkan ini air cucian beras Pak. Lagi. Mengganti air cucian beras, jadi betul-betul untuk karbohidratnya tinggi dia Pak. Iya. Jangan takut pakai organik Pak. Jangan takut pegang Pak. Ini ramah lingkungan Pak. Tidak berantem Pak. Ini bisa mudah-mudahan bisa jadi amal jariah nih. Amin. Wah, mudah-mudahan ini teman-teman petani kita mampu jabarkan Pak. Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri nih. Kemandirian ini. Inilah kemandirian pangan sebetulnya. Jadi berapa hari bisa di Sebetulnya untuk optimalnya Pak 14 hari ya Pak setelah fermentasi. Iya. Jadi 14 hari kemudian kita saring dulu Pak. Saring semua Pak. Kemudian airnya kita ambil, kemudian kita kasih masuk di hand sprayer. Dosisnya kurang lebih dosis rendah lah dulu. Kita kasihlah dulu 200 ml, 1 gelas aqua yang kayak itu ya. Per tangki. Per tangki. Per tangki. Ya selesai ini tutup kita rapikan, tutup dengan kain. tambahin? Sudah ini sudah ada anunya Pak. Ini perlu ada ruang kosong Pak. Untuk
proses decomposernya. Ini kita pakai kain Pak. Ada yang bisa bantu saya Pak? Ya. 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 Tutup dengan kain, ikat dengan karet Pak. Coba dulu. Ini ditutup selama berapa hari Pak? Jadi tanda-tanda fermentasi berhasil Pak itu kurang lebih 3 hari ke depan itu sudah ada bau-bau tape begitu Pak. Itu berarti proses fermentasi dinyatakan jadi Pak, supaya belatung ulat itu tidak masuk Pak. Betul-betul kita pastikan. Vegetatif ini bisa generatif Pak, karena bahannya tadi tuh kompleks dia. Jadi all fase dia. Tanggal berapa? 19. Tanggal 19 Pak ya? Ya bulan 5. 19.05 22. 2022. Iya. Kamis. Iya, Kamis, hari Kamis. Apalagi kita di sini adalah basicnya adalah horti. Ini bagus sekali nih. Jadi pupuk organik cair. Saya kira demikian penjelasan dari kami pembuatan PUC. Mudah-mudahan teman-teman petani bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan langsung di lahannya. Salam petani sukses. Mas Bing itu mengabarkan. Kan Rebian.